siang Bapak Ibu CGP hebat. Saya mohon maaf kalau sudah beberapa kali pertemuan kita semenjak dari modul 2.1 kemarin ya. Kita ada kendala, modul ini juga kita ada kendala. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pengertiannya hingga hambatan-hambatan di laptop saya ini bisa teratasi dengan baik. Bapak Ibu, kita masuk pada pukul 14.29. Saya share screen sebentar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita mulai rukun kita pada pada siang hari ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk hari ini di siang hari ini ruang kolaborasi modul 2.3 pada sesi kedua, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Kalau kemarin kita Bapak Ibu latihan, pada sesi kedua ini kita akan praktik coaching lagi, ya, praktik coaching. Kalau kemarin kita masih latihan Bapak Ibu. Kemudian pada sesi 2 ini kita menggunakan waktu 2 JP. Kalau 2 JP berarti Bapak Ibu sekitar 90 menit ya. Kompetensi lulusan yang dituju itu ada 3. Bahwa Bapak Ibu guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu CGP diharapkan dapat memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu CGP diharapkan terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Oke, capaian umum modul masih ada 3. Masih capaian khusus modul. Ya, Bapak Ibu. Capaian khusus modul kita ada 12. Bapak Ibu, kita masukin sekarang di agenda. Pembukaan Bapak Ibu, kita akan buka nanti pertemuan kita di Rukol ini dengan doa, kemudian kita lanjutkan nanti dengan ice breaking, kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi dengan agenda yang kedua, aktivitas sesi 2 praktik coaching. Kemudian yang ketiga, review aktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat, penutup. Oke, Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, silahkan Ibu Lamtiur untuk memimpin doa kita supaya kita bisa membuka. Bu Lamtiur terlempar ya? Okay. Masuk Bu, udah masuk. Ada masuk ya. Oke, silakan Ibu Lamtiur pimpin doa untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini. Ibu, silakan Ibu. Halo, Ibu Lamtiur. Keluar lagi Bu.
Silakan Pak Marguna. Lengkap ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, baiklah rekan-rekan CGP, sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang bertata dalam surga, pada hari ini Engkau tetap setia menemani kehidupan kami di dalam sukacita, sehingga kami dapat bertemu dengan Ibu Pasil beserta dengan rekan CGP kami di ruang virtual ini. Tuhan Allah kami serahkan kegiatan kami pada siang hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami, membuka hati pikiran kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami aplikasikan nantinya dalam meningkatkan mutu pendidikan di unit kami masing-masing. Berikan kami kesehatan dan sukacita ya Tuhan, dalam menjalankan virtual ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Ajar kami senantiasa Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami yang indah ini, dan mengisinya dengan perbuatan baik yang menyenangkan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marguna. Bapak Ibu, karena ada setengah jam kita menunggu, mengatasi hambatan-hambatan, tentunya tadi Bapak Ibu sudah ada yang jenuh, ada yang sudah mulai menghitung-hitung hari, menghitung waktu, keterlambatan kita. Untuk mengatasi kejenuhan dan kekesalan kita tadi, Bapak Ibu, ada baiknya kita lakukan ice breaking ya. Kalau kemarin kita cerita bersambung, kalau hari ini kita menyanyikan tersambung juga. Saya pikir lagunya ini Bapak Ibu sudah banyak yang, dan mungkin Bapak Ibu tahu semua ya. Jadi lagunya sedang apa sekarang, sedang apa. Misalnya nomor 1 Bu Sumihar, nanti Bu Sumihar menyanyikan misalnya sedang duduk. Nah, kemudian nanti duduk apa atau duduk di mana terserah, ya kan? Atau apa, lanjutkan nantinya. Jadi nanti misalnya seperti ini, sedang duduk sekarang. Duduk di mana, Pak Andri. Nah, atau nanti ganti lagi per apanya. Misalnya duduk di mana, misalnya duduk di rumah. Nanti bisa Pak Andri menggantikan rumah apa, tergantung apa pertanyaannya. Kita persilahkan bagi Bapak Ibu yang sudah ada nomornya, ya. Oke Bapak Ibu, nomor 1 siapa? Biar kita bisa nanti melanjutkan lagunya. Oke, Bu Sumihar nomor 1. Ingat nomor masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, nomor 1 Ibu Sumihar, nomor 2 Andri. Pak Andri. Oke. Nomor 3 saya, Bu. Nomor 3 siapa? Saya, Bu. Ibu Talenta. Oke, Bu Sumihar, 2 Pak Andri. Nomor 3 Ibu Talenta. Nomor 4 siapa, Bu? Ibu Nelia. Oke. Nomor 4 Bu. Ibu Eli. Nomor 5 siapa, Oke, Bu? Bu. Nomor 5 Ibu Lamtiur. Nomor 6 Ibu Relina. Nomor 7 Pak Madison. Nomor 8 Ibu Rosdelia. Nomor 9 Pak Marguna. Nomor 10 Ibu Lucy. Jangan Ibu Lucy lagi, semalam udah Ibu Lucy terakhir. Saya nomor 9, Bu. Pak Marguna nomor 10. Oke, ganti ya. Oke. Ya. Jadi
pertanyaan lagu pertama itu saya akan nyanyikan, itu apa? Ya, sedang apa? Tergantung Bapak Ibu nanti yang memberikan pertanyaannya apa, di mana, siapa, mengapa, terserah ya. Jadi artinya bahwa kita di Ice Breaking ini benar-benar memfokuskan diri ya, seperti kesiapan. Ya, oke. Kita mulai, siap Bapak Ibu? Siap, Bu. Saatnya kita menghilangkan kekesalan kita yang tadi. Karena hambatan di laptopnya. Oke. Kita masuk Ice Breaking. Mari bernyanyi dan lanjutkan. Ya, ingat sesuai dengan nomor masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak punya nomor. Yang punya nomor itu Ibu Sumihar, nomor 1. Ya. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa Ibu Sumihar? Mik, Bu, mik. Mik, Bu, mik. Ulang, Bu, ulang. Oke. Jangan ada yang tutup mik ya, Bu. Buka mik aja semua. Ya. Semua miknya dibuka. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa Ibu Sumihar? Sedang menghayal sekarang. Nanti giliran Sekarang sedang menghayal Pak Andri. Sedang Pak Andri sedang jimit sekarang, biar fokus. Bukan Pak Andri belum. Sedang menghayal sekarang. Sekarang sedang menghayal apa? Misalnya menghayal buah apel, ya kan? Sekarang sedang menghayal buah apel. Buah apel apa? Bu talenta. Seperti itu. Ya, ulang ya. Jadi penggunaannya itu yang dikembangkan kata terakhirnya. Oke? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa Ibu Sumihar? Sedang belajar sekarang. Sekarang sedang belajar apa Pak Andri? Yes. Berarti Pak Andri terakhirnya, Bu. Iya, enggak belajar. Oh, belajar. Oh, belajar. Belajar coaching dengan coaching sekarang. Coaching apa? Coaching di modul 23. Bu Talenta. ini kan jadi Bu susah ini Talenta. modul. Walah Pak Andri. Gas, Bu. Pak Andri itu. Memang Pak Andri buat ribet. Oke. Oke, Cine. Lanjut. Udah deg-degan ini. Modul 23 tentang coaching dan supervisi akademik. Namun sekarang ku lagi galau karena aku kena tilang. Bu. Iya, tilang. Oh iya, saya kena tilang sekarang sedang kena tilang. Kayak mana ya? Kena tilang di kota gitu, Bu. Lain lah Bu, jangan kena tilang lagi. Maksudnya kenapa? Ya, tuh. Sedang apa? Tadi Andri kena tilang ya? Kena tilang sekarang kena tilang karena
Apa? Tidak bawa STNK. Oke. Ditanyakan Ibu Nelly sama Ibu yang Lamtiur. selanjutnya. Iya, Ibu Lamtiur lah. Kenapa nggak bawa STNK? STNK ya. Iya ya Bu, ya Bu. STNK, STNK, STNK. Cara Apa gimana? Ayo Bu Lamtiur. Gimana ya? Susah. STNK kereta, STNK kereta, STNK kereta, saudara. Kereta apa? Kereta apa? Kereta apa, Bu Relina? Iya. Kereta api, kereta api, kereta api, saudara. Mau kemana naik kereta api? Mau kemana, saudara? Oke. Pak Madison mau kemana? Ada nih Pak Madison. Masih mikir ya Pak Madison? Atau Pak Madison lagi nggak di tempat? Kok apa tadi Bu Relina? Mohon maaf. Mau kemana, Pak? Mau kemana? kereta api. Mau kemana? Mau kemana sekarang? Sekarang mau ke tukang bakso, ke tukang bakso. Ibu Rosdelia. Ayo Bu Rosdelia. Mana nih Bu Rosdelia? Bu Rosdelia. Lanjutkan Ibu apa Ibu Lucy? Oke Bu. Bakso tusuk, bakso tusuk, bakso tusuk, saudara. Tusuk apa, tusuk apa, tusuk apa, Pak Marguna? Tusuk sate, tusuk sate, tusuk sate sekarang. Sate apa, sate apa, sate apa. Bu Ada lagi, Bu. Rosdelia. Oh, Rosdelia. Bu Rosdelia lagi nggak di... Ada Mungkin jaringannya, Bu. jaringannya, iya. Mungkin tertutup Bu. Saya yang jawab ya Pak Marguna. Ya, Bu. Sate apa, sate apa, sate apa. Sekarang sate ayam, mari kita makan bersama. Oke, apa yang Bapak Ibu pikirkan pada waktu menyambungkan atau melanjutkan lagu tersebut, syairnya? Menunggu Bu, lanjutannya apa kira-kira? Iya Bu. Atau Menanti-nanti. bingung ini liriknya? Iya, sedikit. Iya. Coba nanti Bu ini boleh dibiasakan nanti sama anak-anak di dalam kelas kita, ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Kita presence lagi, hadir secara utuh lagi. Sudah selesai ice breaking kita, ya. Oke. Bapak Ibu, yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sesi kedua ini, Bapak Ibu sebagai CGP kita harapkan dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi Bapak Ibu kalau semalam itu Bapak Ibu latihan, kalau hari ini sudah praktik. Ya. Oke. Bapak Ibu, karena kita hanya memiliki waktu 2 JP, yaitu sekitar 90 menit. Ini skenario pembelajaran kita. Penyambutan tadi hanya 3 menit, kemudian penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan belajar 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit. Kemudian pada diskusi kelompok nanti, yang pertama itu praktik coaching. Praktik coaching itu ada 30 menit. Kemudian pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching 20 menit. Pada skenario penutup, Bapak Ibu, yang pertama itu penguatan praktik coaching
itu 10 menit, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya juga 4 menit, kemudian penutupan dan foto bersama kita 3 menit. Ada catatannya di sini Bapak Ibu, bahwa seluruh aktivitas dilakukan di main room, kecuali praktik coaching dan pengisian lembar refleksi diri coaching dilakukan di breakout room. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan pada praktik coaching kita, di sini ada kesepakatan kelas, masih kesepakatan kelas yang di sesi pertama. Adakah Bapak Ibu yang memberikan tambahannya atau memberikan revisinya? Oke, Bapak Ibu kalau setuju ya pastinya kita karena kita mulai tadi di jam 14.27 tentunya sudah bertambah lagi ya. Kita hitungkan nanti dari 12.27. Oke. Iya. Bapak Ibu, kita mereview kembali aktivitas pembelajaran kita hari ini. Pada sesi kedua ini, kita akan melakukan praktik coaching. Kalau kemarin kita praktik coaching itu ada 20 menit ya. Kalau di latihan ini kita menggunakan praktik coachingnya sekitar 15 menit untuk satu coach. Ya, 15 menit untuk coaching, berarti nanti akan berubah posisi coaching menjadi coach menjadi coaching. Bapak Ibu, pada praktik coaching yang akan Bapak Ibu lakukan masih seperti yang kemarin, yang seperti penguatan yang kami berikan dari pasif, bahwa praktik coaching dilakukan dengan model alur cerita. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 JKP. Bapak Ibu, kita masih menggunakan kelompok yang di sesi 1 ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengingat kembali nama kelompoknya pada waktu kita recall di sesi 1 kemarin. Kemudian yang ketiga, JKP secara bergantian berperan sebagai coach dan coaching. 4 topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Bapak Ibu, masing-masing CGB di dalam kelompok atau di dalam breakout room nantinya melaksanakan praktik coachingnya masing-masing 15 menit. Ya, praktik coaching dilakukan di breakout, nanti akan saya berikan nanti. Kemudian salah satu akan dialih-alih menjadi host dan bertugas melakukan perekaman. Bapak Ibu nanti akan merekam sendiri. Bapak Ibu nanti akan saya izinkan untuk menjadi host, ya, merekam sendiri room yang setiap kelompok orang. Kemudian Bapak Ibu hasil rekaman praktik coaching hari ini ya, hasil rekaman praktik coaching hari ini. Jadi sudah praktik Bapak Ibu dalam latihan lagi ya. Hasil praktik coaching Bapak Ibu hari ini sesi 2 ini itulah nanti yang akan diunggah oleh Bapak Ibu di LMS ya, bukan tugas. Oke. Bapak Ibu, bahwa berikan refleksi latihan coaching yang kemarin yang sesi 1 itu sudah kita bagikan. Ini kita sedikit. Setelah bergantian mempraktikkan cakapan coaching setiap GGP, ya, baik pada saat coachingnya atau coachingnya, nanti akan sama-sama menjadi coach dan sama-sama menjadi coaching. Setiap GGP akan memberikan refleksinya masing-masing
masing-masing di grup kita di kelas 68 ya. Kemudian merefleksi diri latihan coaching diisi oleh GGB setelah menyelesaikan latihan coaching di break room. Kemudian penyiapan merefleksi diri dilakukan di board, lalu dipresentasikan di main room. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan praktik coaching, Bapak Ibu akan mengisi gambaran refleksi diri. Board itu juga. Ya, jadi 30 menit untuk 2 orang satu kelompok. Bapak Ibu manfaatkan itu 15 menit untuk berikan refleksi. Ya, tuliskan refleksi diri. Kemudian nanti gambaran refleksi yang sudah Bapak Ibu isi setelah selesai praktik coaching kembali lagi ke main room. Nanti main room itu akan kita presentasikan kembali ya Bapak ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita masukkan langsung ke praktik? Pas Bu. Pas ya. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Pembagian kelompok coaching ini masih yang di sesi 1. Kemudian Bapak Ibu ada yang harus saya sampaikan supaya Bapak Ibu pada waktu melakukan praktik coaching ada baiknya Bapak Ibu memahami rubrik penilaian. Ini sudah kita singgung kemarin. Ya, dan saya juga sebagai fasil Bapak Ibu sudah memberikan penguatan dan saya pikir dengan refleksi atau umpan balik yang sudah kita lakukan di sesi pertama bahwa itu Bapak Ibu sudah sama-sama paham tentang coaching. Ya, kenapa? Nggak ada Bu. Nggak ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini rubrik yang kedua. Ya, rubrik yang pertama mendengar aktif, bahwa seorang coach harus dapat mendengar aktif. Kenapa? Ini sudah diberikan penguatan kemarin. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot, harus mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, gunanya untuk apa pertanyaan berbobot itu? Supaya dapat menginspirasi atau memberdayakan rekan coaching. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saatnya sekarang kita melakukan praktik coaching. Sebelum kita lanjutkan ke pembagian ke room, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya akan membuka board. Silakan Ibu kelompok 2, bornya sudah dibuka. Kami itu Bu. Kelompok 2 Pak, kelompok 2. Kelompok 2 sesuai dengan kelompok Ya, semalam. kelompok yang sesi 1 kemarin Pak. Oh, oke Bu. Oke.
Silakan Bapak Ibu kelompok 3, bor kelompok 3 sudah saya buka. Selamat datang masuk ke room kita hari ini, Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan praktik coachingnya. Bapak Ibu tadi sudah menjadi co-host di bor yang sudah kita sediakan. Kemudian kelompok 1 tadi, kelompok 1 akan memotong nanti kegiatan praktik coaching yang dilakukan sampai dengan pengisian lembaran refleksi dirinya, ya, Ibu Lucy sampai Bu Nelly ya. Oke Bapak Ibu pada waktu di board tadi dan di main room sudah mengisi lembar refleksi diri. Ada baiknya kita akan mempresentasikan hasil refleksi diri yang sudah Bapak Ibu tuliskan di lembar yang sudah kita persiapkan. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, izin ya Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Ya. Silakan silakan Ibu Lucy dengan Ibu Nelly mempresentasikan hasil refleksi diri yang sudah Ibu berdua buatkan. Saya aja yang share, Ibu Nelly atau Ibu? Sebentar Ibu. Untuk persentase ini kita menggunakan waktu 20 menit. Sehingga karena kita ini ada 5 kelompok, sekarang ini jam 16.14, kita hanya menggunakan 20 menit, berarti satu kelompok hanya 4 menit. Ya, itu 2 menit untuk menyampaikan, 2 menit untuk memberikan umpan balik dari CGP yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, silahkan. Jadi nanti waktu untuk Ibu Nelly sama Ibu Lucy sampai 16.18. Silahkan Ibu. Ya, Ibu Lucy aja dulu punya. Ibu Lucy refleksi Ibu Lucy dulu. Nanti saya minta tolong Ibu Lucy di-sharekan punya saya ya. Oke, Bu. Silakan kelompok 1. Pak Gabe bisa sharekan punya saya Pak Gabe. Soalnya susah nih. Di-share, Bu. Iya. Oh, oke Bu. Kirimlah Bu. Dengan senang hati. Tidak ada lebih.
saya aja. Mohon maaf Bu, tadi saya terlempar Bu. Ya, silakan ya Bu, silakan. Oke, sebentar ya. Refleksi. Oke. Sudah masuk ke Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Nelly, Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya sendiri, Nelly Febri Trisna. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya tentang latihan tentang praktik coaching yang telah saya lakukan dengan rekan saya Ibu Luciana, di mana apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching. Menurut saya yang sudah berjalan baik dari percakapan coaching yang saya lakukan, bisa turun sedikit Pak Andre. Saya lakukan adalah saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Saya sudah melakukan prinsip coaching seperti salah satunya adalah kemitraan, artinya tidak ada yang lebih tinggi. Di sini antara saya dan Ibu Lucy tadi, saya sudah melakukannya antara coach dan coach itu setara. Kemudian melakukan proses yang kreatif seperti percakapan yang kami jalani itu terlihat dua arah, dan saya di situ sebagai coach sudah memicu proses berpikir coaching. Kemudian saya juga sudah memetakan dan menggali situasi untuk menghasilkan ide baru, kemudian memberdayakan coaching untuk memaksimalkan potensi dan mengakhiri percakapan dengan rencana tindak lanjut. Kemudian menurut saya yang untuk pertanyaan yang kedua bisa Pak Gabi ya. Menurut saya hal yang perlu apa tadi yang nomor 2 itu gimana Pak Gabi? Saya lupa soalnya. Enggak, pertanyaannya saya soalnya nggak hafal kali di Pak Gabi. Pertanyaannya. Scroll ke atas Pak. Ya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan di situ? Yang menurut saya sih masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, coba dulu diapakan Pak Gabe. Jadi ya, di mana sikap saya, sebaiknya saya tuh merasa perlu lebih natural lagi, bagaimana antara kami selaku rekan guru seperti biasa, mungkin karena tadi prosesnya ini bentuk rekaman, dan saya biasanya sehari-hari kalau langsung dengan Ibu Lucy tidak seformal itu bicara gitu kan, jadi serasa lebih canggung. Selain itu saya akan yang perlu saya perbaiki adalah memperkaya pertanyaan sehingga dapat memicu proses berpikir coaching untuk menuangkan ide dari masalah yang diceritakan. Kemudian bagaimana yang sikap yang saya lakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan coaching. Nah, biasanya kalau sebelum pelaksanaan coaching, ya kan saya itu mengkondisikan diri dengan posisi duduk lebih dekat, memposisikan diri di mana duduk itu lebih dekat, kemudian supaya terjalin kedekatan, kemudian melakukan percakapan yang santai dan aktif. Kemudian saat pelaksanaan coaching saya berusaha untuk memperhatikan lawan bicara saya atau coach saat itu, kemudian mencatat poin-poin penting dan menunjukkan sikap kemitraan dengan bahasa yang perhatian dan peduli saat melakukan percakapan. Selanjutnya, bagaimana cara saya meningkatkan atau memperbaiki masalah yang terjadi, di mana saya akan meningkatkannya dengan cara mencatat poin-poin penting daripada masalah yang diutarakan oleh coach, kemudian memperluas kemampuan saya sendiri terkait masalah-masalah yang dihadapi guru di sekolah, agar nantinya kalau saya menjadi coach bisa lebih baik lagi
Dan selain itu juga saya mau memperbaiki hubungan saya dengan guru lebih banyak lagi karena mungkin saja di sekolah tidak hanya tidak semua guru gitu yang mau mengutarakan masalahnya kepada saya, tapi saya di sini akan memperbaiki hubungan supaya nantinya saya bisa menjadi teman diskusi yang baik dan membantu teman saya untuk meningkatkan kompetensinya ketika saya dipercayakan menjadi coach. Itu Pak, untuk yang terakhir sebagai coach, bagaimana perasaan saya saat terjadi proses coaching? Saya merasa lega karena dengan coaching ini saya dapat menggali potensi saya dan dapat digunakan sebagai jalan bagi saya sebagai coach menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kemudian saya akhirnya memiliki komitmen dan meyakini bahwa diri saya juga ternyata mampu atau memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah setelah saya melakukan coaching dengan rekan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Lucy sudah mewakili kelompok Bu Nelly, Bu. 1. Bu Nelly sudah mewakili kelompok 1. Silakan ibu-ibu yang memberikan tanggapan atau umpan balik. Ada yang bisa memberikan umpan balik? Ayo. Karena ibu-ibu ke dalam posisi yang sama nantinya. Berikan umpan balik. Oke. Iya, Pak Andri, silakan Pak Andri. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, dari saya sebagai rekan CGP-nya Ibu kelompok 1 tadi, Nelly dan Ibu Lucy, saya mendengarkan refleksi dari Nelly ini. Ya memang betul saya sepakat tadi, mungkin karena ini direkam atau bagaimana dipantau, begitu kan Bu, jadi agak ada sedikit canggungnya, itu hal yang lumrah menurut saya. Tetapi dari proses ini, hasil refleksinya ini saya bisa melihat seperti coach dan coachingnya sama-sama memberikan kontribusi masing-masing, begitu Bu. Dan menurut saya sudah menginspirasi untuk kami CGP yang ini Bu. Terima kasih Bu. Iya. Satu hal yang berkesan saya dengarkan dari refleksi diri Ibu Nelly itu bagaimana caranya supaya dapat presence ya, kehadiran penuh ya. Yang pertama itu kata Bu Nelly harus memposisikan diri siap gitu. Ya betul juga Bapak Ibu ya. Jadi Bu Nelly walaupun ini daring, tetapi berhadapan dengan Ibu Lucy dalam satu room bisa memposisikan diri. Ya, memang ya kita harus siap seperti itu, ya. Bahwa cara kita menyambut teman kita itu juga akan mempengaruhi perasaannya teman untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, terima kasih Bu Lucy, Bu Nelly untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil refleksi diri. Sekarang untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 sekarang pada 16.25 kita berikan waktu 4 menit sampai 16.29. Silakan kelompok 3. Apa sih? Udah kok share. Baik Bu. Sebentar ya, saya akan izin share screen dulu ya Bu.
Ada kendala, Ibu Sumihar? Iya Bu, sebentar Bu. Sepertinya saya susah untuk share screen ini Bu. Atau boleh bergantian dengan Ibu Talenta? Izin Bu, sebentar ya Bu. Silahkan Ibu. Izin Pak Andri. Halo Oh Pak. iya Bu Talenta, iya kirimlah Bu, kirimlah. Ayo kirimlah Bu. Wait Ya, Pak. dengan senang hati membantu Ibu Talenta dengan sepenuh hatiku. Udah dikirim Bu. Udah masuk Pak. Oke, OTW. Sudah Bu, Ibu Talenta. Pak, belum ada Pak. Belum nampak di layar. Masih foto Bapak ini. Oke. Terima kasih Ibu Pasil dan Bapak Ibu CGP hebat. Di sini kami akan membacakan hasil refleksi kami pada perbincangan kami pada materi coaching tadi. Yang sudah berjalan, ya ke bawah Pak. Yang sudah berjalan dengan baik selama proses percakapan kami yaitu adanya keakraban antara coach dan coachee sehingga coach dapat dengan leluasa untuk menyampaikan permasalahannya yang dihadapi dengan alur percakapan Tirta. Kemudian yang perlu untuk diperbaiki yaitu bagaimana coach mampu menjadi gudang inspirasi atau mungkin semakin mempunyai banyak pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan potensi yang ada pada diri coachee. Kemudian yang kami lakukan untuk ada dalam kondisi presence atau adalah fokus pada pertanyaan, kemudian solusi yang didapatkan saat kegiatan coaching. Coach menjadi pendengar yang baik, coach membuat catatan-catatan kecil juga tadi tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang kami lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik coaching ini adalah kami akan merefleksikan apa yang masih kurang dalam diri kami. Terus untuk yang terakhir, apa yang kami rasakan saat proses coaching tadi, kami berdua antara coachee dan coach itu merasa lega dan senang saat permasalahan yang ada tadi dapat ditemukan solusinya. Namun Bapak Ibu sama dengan kelompok yang lain tadi, karena memang ini
diadakan secara Zoom, jadi ada komunikasi ataupun bahasa yang sedikit-sedikit canggung untuk diucapkan. Sekian refleksi kami Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu kelompok yang lain, Bapak Ibu sudah boleh menanggapi, masih ada waktu 2 menit. Kelompok 3 tadi masuk di 16.30, masih ada 2 menit. Silakan Bapak Ibu CGP yang lainnya memberikan umpan balik dari refleksi diri yang disampaikan, dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Sudah lesu? Oh, iya Bu Nelly, silakan Bu Nelly. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Saya cuman sedikit, saya tadi terlewatkan sedikit. Tadi ada bagaimana cara kita memberikan kehadiran penuh sebelum atau sesudah atau saat pelaksanaan coaching, ya kan Bu Talenta ya, kelompok Bu Talenta. Jadi tadi saya membaca yang saat terjadi coaching. Kalau yang sebelum itu kira-kira seperti apa ya Bu? Kira-kira mana tahu ada tambahan ide nih kepada diri saya. Terima kasih. Ibu Nili, sebelum percakapan maksudnya Bu? Iya Bu, kan pertanyaannya kan memang refleksi kita kan sebelum dan saat percakapan. Tadi kalau nggak salah saya mendengar saat terjadi coaching yang Ibu buat, atau memang saya tadi yang kelewatan ini mendengarnya. Jadi saya mau tanyakan hanya di bagian sebelumnya gitu, sebelum pelaksanaan coaching. Iya, baik Bu, benar Bu. Tadi kami mau memaparkan di sana dalam kondisi presence itu fokus pada pertanyaan. Namun ketika sebelum proses percakapan ini dilaksanakan, kami menggunakan metode stop Bu. Kami menenangkan diri dulu, menghilangkan ataupun melupakan setiap kejadian-kejadian yang ada Bu satu hari ini tadi. Coba tarik nafas, merilekskan pikiran untuk memulai percakapan ini tadi. Seperti itu Bu. Kebetulan juga hari ini luar biasa Bu. Ibu kepala sekolah saya kan sedang sakit. Jadi kami bawanya tadi ke rumah sakit. Cerita jadinya ya Bu ya. Jadi surat ininya Ibu itu rujukannya harus diambil dari puskesmas Bu. Jadi kami ke sana tadi sama perawatnya. Tiba-tiba di HKI ini ada tilang, kena tilang laku Bu. Itu tadi. Jadi memang benar-benar ini tadi. Kami mencoba metode stop lah tadi Bu. Sama Ibu Sumi harus juga diarahkan sama beliau. Itu Bu. Oh, berarti kalau tadi ya Bu ya, pelaksanaannya tadi gitu. Kalau seandainya pelaksanaannya natural di sekolah gitu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sebelum coaching gitu. Kalau ketika kita tahu teman kita mau ngobrol-ngobrol nih supaya kita nanti bisa hadir penuh, bukan yang saat tadi gitu maksud saya Bu. Gitu. Iya. Kalau misalnya keadaannya lagi di sekolah Bu, berarti saya akan mencoba untuk membuat si coach ini merasa nyaman dulu Bu. Saya tanyakan dulu kabarnya, terus saya sapa dulu, bagaimana supaya dia santai dan tidak terbeban, seperti itu Bu. Jadi santai untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, seperti itu Bu. Oh, baik Bu, berarti intinya mengkondisikan dulu ya Bu ya, mengkondisikan Iya, betul, situasi kita berdua supaya lebih nyaman ngobrol, seperti Iya. itu ya Bu ya. Oke Bu, Iya, terima benar, kasih Bu. Ya. Oke. Karena sudah habis waktunya, sekarang kita masuk pada kelompok 5. Ya, kelompok 5 itu masuknya di 16.36. Kita berikan waktu 4 menit hingga di 16.40. Silakan Ibu kelompok 5. Silakan Bu Relina Bu. Saya Pak Andri. Baiklah. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke Bu, mantap Bu. Oke.
Baik, terima kasih Ibu Pasil dan Bapak Ibu rekan CGP yang hebat. Kami akan mencoba untuk membacakan hasil refleksi diri latihan coaching yang tadi 26 September 2024. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan yang sudah berjalan baik adalah tahapan alur coaching Tirta sudah terpenuhi dengan baik, di mana tujuan yang ingin dicapai sudah jelas dan diceritakan dengan baik. Pertanyaan yang diberikan coach dapat membuat coach menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri atau dalam tahap identifikasi. Kemudian pertanyaan yang diberikan coach juga bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya dan komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya sehingga dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach. Belum. Kenapa? Kemudian apa yang Jangan masih sama saya perlu dulu, Ibu. Ini saya nggak bisa tinggalkan ini. diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu keleluasan dalam menceritakan masalah yang dihadapi coach agar lebih terbuka tanpa rasa canggung. Kemudian apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu membuat situasi yang nyaman, terbuka, dan saling percaya sehingga mitra dengan fokus dan total pada coach, bukan pada solusi yang akan didapatkan. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Menggunakan bahasa yang lebih sederhana dalam proses percakapan, lebih terbuka dalam menceritakan kasus yang dialami, akan berusaha tetap fokus pada coach dan membuat situasi yang baik dan tenang. Saya akan bersifat terbuka untuk menggali keingintahuan saya dengan menggunakan pertanyaan berbobot dan tidak menyinggung perasaan. Kemudian lebih kreatif untuk memaksimalkan potensi, melakukan proses coaching dengan kasih sayang dan kepedulian. Umpan balik, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya ketika dilakukan proses coaching, saya sangat senang sekali. Walaupun coaching sekilas tampak hanya sebagai proses bertanya dan menjawab, dan saya merasa bahwa dari masalah yang saya hadapi, saya mendapatkan suatu kelegaan dan semangat baru untuk melangkah ke depan sehingga lebih nyaman dan tenang yang akhirnya saya dapat membuat keputusan sendiri dengan mantap. Demikian Ibu Pasil dan Bapak Ibu rekan CGP yang lain dari kami kelompok 5. Terima kasih. Oke. Untuk kelompok yang lainnya, silakan Bapak Ibu CGP memberikan umpan balik atau tanggapan dari kelompok 5. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Iya Ibu Rosdelia, silakan Ibu. Ya, tadi terima kasih untuk waktunya Bu. Tadi di kegiatan, saya mendengar di kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki itu Bu, yaitu menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang. Kadang kan kita Bu, saya minta saran ya Bu, kadang kan di kerjaan mumet, di situasi nggak sesuai. Bagaimana cara kita menjadi orang yang penuh kasih sayang ketika kita pun ada masalah? Ya, silakan ditanggapi Bu Relina. Baik, Bu Rosdelia. Satu kunci dari saya, Bu. Lakukan semuanya dengan tulus. Itu kuncinya, Bu. Kalau kita sudah tulus melakukan semua, walaupun kita ada masalah, pasti semua bisa teratasi dan tentunya kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuluslah dalam berbuat. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk sarannya. Ya, Pak Andri silakan mau menambahi tanggapannya. Oke Bu. Saya sedikit menambahkan karena menarik juga ini saran dari pertanyaan dari Ibu Rosdelia. Jadi Bu, kalau dalam kehidupan ini, dalam diri kita ini ada dua faktor Bu. Ada faktor internal dan eksternal. Internal itu ada dalam hati kita dan pikiran kita. Emosi, kesenangan kita, kesedihan kita, dan segala macam. Itu yang dikatakan yang bisa kita kendalikan. Kalau eksternal, itu faktor dari luar, di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Misalnya di luar kendali kita ini adalah orang lain. Orang lain itu pasti di luar kendali kita, Bu. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Relina, berbuatlah dengan tulus. Benar sekali, Bu.
Jadi kita harus berbuat tulus, karena itu memang bisa kita kendalikan. Kita bisa berbuat tulus atau tidak, itu di dalam diri kita. Di luar itu, yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak usah memikirkan terlalu dalam. Dan tidak usah terlalu kita pikirkan terlalu jauh. Tetap semangat untuk Ibu, supaya Ibu bekerja dengan tulus. Terima kasih. Bagaimana Bu Rosdalia? Masuk? Terima? Semua syarat yang bagus ya Bu, karena memang di kondisi sekarang Bu, memang di mumet-mumetnya, itu yang mungkin jadi karena semua dipikirkan Bu, jadi down sempat kemarin. Tapi atas saran Ibu Relima sama Pak Andri, jadi semangat lagi Bu. Kembali ingat PSE ya Ibu? Iya Bu. Oke. Untuk kelompok 2, Pak Marguna sama Pak Madison, silakan Pak, dimulai dari pukul 16.42 sampai 46. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya diberikan kepada kami kelompok 2. Pak Marguna. Halo Pak. Ya Pak. Saya yang share screen Pak atau Bapak? Bapak lah yang share Pak. Bapak yang baca. Oke Pak. Izin ya Bapak, Ibu Fasil share screen. Berbahasa Indonesia yang baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Pak. Nah, oke, terima kasih. Bapak, saya yang baca Pak Marguna. Boleh diperbesar sedikit lagi Pak? Saya yang baca Pak Marguna atau Bapak? Oh, saya yang baca Pak. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Saya sendiri Marguna Simanjuntak beserta rekan saya Madison Centuri. Di sini kami akan membacakan refleksi diri latihan coaching yang sudah kami lakukan sebelumnya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik selama percakapan yaitu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dengan mendengarkan dengan seksama serta memberi dan menjawab dengan kalimat yang berbobot di dalam percakapan. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini kami akan terus berlatih yang bisa mengembangkan potensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di sini kami membuat jawaban, yaitu fokus terhadap pembicaraan, serta tidak menggunakan HP, menjaga bahasa agar tetap nyaman, dan bahasa tubuh sebagai tanda kita antusias dalam mengikuti percakapan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang kami lakukan dalam memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu akan terus belajar dengan sungguh-sungguh agar nantinya bisa mengembangkan potensi seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selama melakukan percakapan, tetap mengingat pada poin nomor 3 di atas. Terus yang selanjutnya, umpan balik dari coach, yaitu pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Di sini kami membuat jawaban, saya sangat senang dan tertarik ketika ada masalah yang saya hadapi. Pertanyaan-pertanyaan coaching menggali jawaban yang tidak saya tahu sebelumnya. Dari pertanyaan coaching memberikan ruang kepada saya untuk memberikan gambaran atau solusi dari permasalahan. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Ya. Silakan kalau Bapak Ibu CGP yang lain memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok 2. Ayo Ibu, ayo. Berikan tanggapan umpan balik pada hasil presentasi teman kita. Halo Ibu-ibu.
Silakan Ibu Relina. Ini lagi siap-siap saya lihat. Sebenarnya Bu, kalau untuk refleksi dari kelompoknya Pak Marguna dan Pak Madison, dari apa yang perlu diperbaiki tadi, kami melihat itu sebenarnya juga sudah dialami oleh beberapa kelompok yang lain, dan kami mengapresiasi refleksinya. Mungkin itu refleksi dari Pak Marguna, dan juga di dalam kelompok itu bisa jadi refleksi yang Bapak Madison alami juga mungkin berbeda, tapi karena kita punya kesempatan hanya satu dan kami mengapresiasinya, mudah-mudahan kita bisa menjadi coaching yang baik nanti di tempat kerja kita masing-masing. Sekian dari kami Bu, terima kasih. Pak Madison, coba di-share screen lagi Pak. Bentar ya Bu. Iya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Coba jawaban nomor 2, Pak. Iya. Kami akan terus berlatih yang bisa mengembangkan potensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bapak Ibu, apa keterkaitan jawaban ini dengan praktik coaching yang baru dilakukan oleh kelompok 2? Tadi pertanyaannya kan apa yang perlu ditingkatkan atau yang masih perlu diperbaiki? Ayo Bapak Ibu berikan tanggapannya, apa keterkaitan jawaban atau refleksi nomor 2 dengan pertanyaan atau dengan praktik coaching yang baru dilakukan oleh kelompok 2? Apakah sinkron Bapak Ibu? Halo. Mungkin Bu sebaiknya kita tanya kepada yang membuat ajar Bu terlebih dahulu. Iya, Pak Madison, coba Pak Madison atau Pak Marguna berikan dulu tanggapannya Pak. Tadi kan pertanyaannya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari praktik coaching yang Bapak lakukan di kelompok 2. Tetapi jawaban Bapak akan terus berlatih bisa mengembangkan potensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke. Izin Bu ya, terima kasih Bu atas untuk memperjelas ini Bu. Ini refleksi kami karena coaching materi yang kami bahas tadi Bu mengenai masalah yang ada di dalam kelas. Jadi kami merefleksikan tentang permasalahan atau skenario yang kami buat dalam coaching sama coachingnya Bu, itu Bu. Topiknya yang kami angkat gitu Bu. Kalau menurut Pak Marguna bagaimana? Sama-sama ini jawabannya, pendapatnya. Sama Pak? Halo? Iya Pak, silakan Pak. Menurut saya Bu, memang sama seperti itu Bu, karena memang tadi yang kami bahas dalam skenario percakapannya Bu, yaitu mengenai metode pembelajaran, sehingga apapun yang dialami oleh guru tersebut, yang dibicarakan oleh coach kepada coachnya adalah mengenai pembelajaran di ruang lingkup sekolah, yang artinya objek dari pembicaraan di sana adalah murid Bu, seperti itu Bu. Nah tapi kan Pak, pertanyaannya itu terkoneksi dengan keterampilan Bapak sebagai coach dan coachee di dalam praktik coaching tadi. Jadi maksudnya ya, Pak, apa yang masih perlu Bapak perbaiki atau Bapak tingkatkan dari keterampilan coach? Ya, Bu. Ada praktik coaching yang Bapak Ibu lakukan, Bapak berdua lakukan, maksudnya seperti itu. Jadi kalau boleh nanti saran saya Pak, ini ya direvisi lagi ya Bapak Madison sama Pak Marguna ya. Ya jadi Bu, saya ya, paham, ya. Saya paham alasan Bapak tadi
sesuai dengan materi yang Bapak berdua bahas atau diskusikan di proses praktik coaching tadi. Itu maksudnya ya Pak Madison ya. Ya, Bu. Tetapi pertanyaan ini Pak, ini terkait dengan keterampilan coach pada saat praktik coaching yang Bapak lakukan tadi di board ya Pak ya. Ya, Oke ya, terima Ya, Bu, kasih ya, Bu. Pak Madison sama Pak Marguna ya. Oke. Sekarang terakhir masuk pada kelompok 4. Ya, kelompok 4 itu pada pukul 16.52. Kita berikan waktu 4 menit. Ya. Silahkan Ibu Lamtiur sama Ibu Rosdelia presentasikan hasil dari praktik coaching kelompok 4. Izin Pak Andri minta saya screen karena ini dari HP. Oh iya Bu, kirim lah Bu, kirim ya. Silakan, Oke Bu. Pak. Jangan senyum-senyum Bu Talenta. Dengan senang hati aku membantu. Karena kebetulan Ibu Manukalik juga nggak kedengaran Pak. Iya Bu ya. Ini sepertinya jaringan agak bermasalah ini. Iya, punya kelompok sendiri nggak mau Pak Andri share, tapi kelompok orang di share-nya. Semangat Pak Andri. Cemburu Ibu Nanti lawan Bu. Justru itu Bu, nanti juga cuman saya nge-share terus kan Bu, nggak enak. Makanya saya bilang sama Ibu. Oke Bu Rosdelia, mana Bu? Bentar ya Pak. Udah Pak. Udah masuk Pak. Oke bentar ya Bu ya. Kedengaran suara Andi. Oke Bu Rosdelia, dimulai dari 16.54 ya Bu, sampai 16.58. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk lembar refleksi yang kami lakukan. Ada yang untuk apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut kami yang sudah berjalan baik selama percakapan, kami merasa kegiatan coaching dan coach sudah berjalan dengan baik karena kami di awal komunikasi sudah membentuk kemitraan dan percakapan yang kreatif. Kami juga melakukan kegiatan coaching dan coach sesuai alur tirta dan kegiatan yang dilakukan itu bersifat tidak menggurui antara satu dengan yang lain, akan tetapi membuat hubungan menjadi dua arah yang ada timbal baliknya. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, masih ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan dalam kegiatan ini, yaitu kami harus melakukan kegiatan pembiasaan diri untuk tidak gugup di depan layar ataupun kamera. Selain itu juga meningkatkan rasa percaya diri dan merilekskan diri dalam menyampaikan isi pikiran kepada rekan kerja, walaupun bentuknya direkam atau di depan kamera. Berharap kedepannya bisa berbicara layaknya berbicara seperti tatap muka. Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence yaitu menyiapkan diri terlebih dahulu dengan merilekskan diri dan menjadi orang yang humble sehingga rekan kerja tidak takut atau merasa sungkan untuk menemui kita. Selain itu, memperbanyak wawasan dengan membaca materi dari sumber-sumber yang lain, serta menjadi orang yang berusaha menggunakan media sosial untuk tetap bisa mendengar aktif, walaupun banyak kendala seperti laptopnya yang tadi bermasalah, dan mencoba lewat HP, karena saya ingin menghargai orang yang berbicara kepada saya, dan saya tidak ingin mengecewakan beliau. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu membaca dan memperluas wawasan dengan mencari tahu dari sumber lain tentang apa itu coaching dan coach dan tetap menjadi pribadi yang humble dan welcome sehingga rekan kerja
merasa senang jika bertemu dengan kita. Iya. Untuk umpan balik dari Coach, pertanyaan untuk Coach adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yaitu saya merasa senang dan mendapat wawasan baru tentang permasalahan yang saya hadapi, di mana awalnya saya merasa canggung untuk bercerita dengan Ibu Lamtiur, akan tetapi ketika saya bertanya waktu luang Ibu itu, saya menjadi bersemangat untuk bercerita karena Ibu itu menjadi orang yang humble terhadap saya. Sehingga saya mempunyai ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kedepannya semakin semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu dan Bapak Ibu CGP. Silahkan Bapak Ibu CGP kelompok lainnya memberikan tanggapan, masih ada waktu kita 1 menit. Iya, Ibu Lucy silakan Ibu. Oke Bu, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya tidak mau mengkomentari karena memang jawabannya sudah baik semua. Hanya saja untuk penulisannya di bagian merilekskan baru humble dan welcome. Kalau menurut saya dalam penulisan untuk refleksi seperti ini lebih baik dijabarkan humble itu misalkan sifatnya bisa menerima atau sifatnya menyambut dengan baik teman-teman yang mau memberikan atau membicarakan tentang masalahnya. Misalkan seperti itu, lebih digambarkan aja Bu, jangan menggunakan kata humble atau welcome juga. Welcome itu dalam kata welcome itu maunya dijabarkan aja, misalkan welcome sama seperti misalkan humble itu sama-sama orang yang terbuka terhadap orang lain gitu. Maksudnya lebih dibuat dalam kalimat yang memperjelas humble itu seperti apa dan welcome itu seperti apa. Itu saran dari saya untuk Ibu Rosdelia dan Ibu Lamtiur. Terima kasih Bu. Apa tanggapannya Bu Rosdelia? Mungkin benar yang dikatakan oleh Ibu Lucy, kami juga merasa karena mungkin dari segi penggunaan kita orang Indonesia jadi membudayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu Bu. Iya, oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok kita masing-masing Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya belum melihat secara keseluruhan hasil praktik coaching yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Ya, kenapa? Karena nantinya saya harus memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita bicarakan tadi. Saya berharap setelah saya nanti memeriksa record praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya berharap sekali bahwa rubrik penilaian itu menjadi acuan bagi Bapak Ibu kelompok melaksanakan praktik coaching tadi. Ya. Tetapi Bapak Ibu ada beberapa hal yang saya pikir bahwa Bapak Ibu sudah memahami beberapa posisi coach dan posisi coach tadi. Ya. Bapak Ibu, dari beberapa refleksi yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu, baik itu per kelompok maupun pribadi, Bapak Ibu ada beberapa bukan fokus sih, tetapi seperti penguatan yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa coach harus menjadi pendengar yang aktif. Tadi Bapak Ibu pada waktu mengisi refleksi, lembar refleksi diri, itu sudah ada di sana saya lihat. Ya. Bagaimana Bapak Ibu pada saat si coach datang menjumpai Bapak Ibu, dari refleksi itu sudah tergambar bahwa Bapak Ibu menciptakan suatu kenyamanan kepada coach
seperti di antara Bapak Ibu misalnya memperbaiki posisi tempat duduk, kemudian mempersiapkan hati, kemudian mengusahakan tidak ada yang tinggi dan tidak ada di bawah, artinya memposisikan diri sejajar, tidak ada yang pintar, bukan kurang pintar, menjadikan situasi itu menjadi sebuah kemitraan, itu merupakan salah satu reaksi salah satu sikap yang harus Bapak Ibu lakukan atau miliki pada saat coach sedang menjumpai Bapak Ibu ke dalam kelas. Ya, dengan cara seperti itu kemungkinannya rekan kerja kita juga akan bersedia untuk datang ke kita. Nah, kemudian tadi di antara Bapak Ibu ada yang menyampaikan akan berusaha, ya. Ini Bapak Ibu dengan pemahaman Bapak Ibu yang semakin luas. Dengan niat-niat Bapak Ibu sampaikan tadi, yang pertama itu akan berusaha memberikan menjalin atau membuat suatu pertemanan yang lebih baik kepada rekan kerja. Nah, itu kan Bapak Ibu kan suatu usaha. Berarti saat ini sudah ada niat di dalam hati Bapak Ibu. Ternyata kalau coach itu sebenarnya menyenangkan. Menurut Bapak Ibu menyenangkan nggak seorang coach? Bagaimana Bapak Ibu? Menyenangkan apa tidak seorang coach? Iya Bu, menyenangkan Bu. Harus menyenangkan Bu dan berwawasan luas. Kenapa menjadi seorang coach itu menyenangkan? Menjadi tempat yang dicari, Bu. Itu mungkin ya, Bu. Menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Pelabuhan terakhir, Bu. Percaya, Bu. Percaya. Namanya juga pelabuhan, Bu. Kalau nggak nyaman pelabuhan itu, datang nanti ombak, terombang-ambing lagi kapal yang datang, bukan? Gimana pula itu kan, Bu? Oke. Nah, Orang yang bisa jaga rahasia. Dengan reaksi teman rekan kerja tadi itu mencari ibu, menganggap ibu itu merupakan suatu tempat untuk mendapatkan solusi yang dia dari masalah yang dia hadapi. Output dari rasa yang Bapak Ibu rasakan sebagai coach itu apa? Bangga Bu, mungkin Bu. Bangga Bu. Bangga, iya. Memiliki rasa percaya diri. Tadi Bapak Ibu tadi ada yang memaparkan itu, refleksi itu. Ya, memiliki percaya diri yang kuat kepada kita. Orang menganggap bahwa permasalahan atau hambatan yang dihadapinya akan mendapatkan jawaban dari kita dengan datangnya dia ke kita, itu merupakan suatu kebanggaan, tapi kebanggaan bukan untuk menjadi sombong. Akan kembali lagi seperti yang disampaikan oleh salah satu dari Ibu, mengatakan akan berjuang lagi untuk menciptakan, menumbuhkan suatu hubungan kedekatan dengan teman atau rekan kerja yang lain. Gitu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu kebanggaan atau rasa percaya diri yang kuat itu menjadi disalah artikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, enaknya menjadi seorang coach, kita sudah mampu memanage emosi kita, memanage hati kita. Bagaimana caranya kita memberdayakan si coach? Artinya kita sudah cut ini, tidak boleh memberikan jawaban. Tetapi disitulah keterampilan seorang coach yang benar-benar memberikan memberikan wawasan kepada si coach tadi. Si coach ini sudah berusaha memancing ini
menstimulus atau menggali potensi-potensi si coach supaya melalui pertanyaan terbuka, melalui pertanyaan bermakna tadi itu, supaya si coachnya itu berpikir lagi, iya ternyata apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk saya screen dulu ya. Untuk merefleksi aktivitas pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaannya Bapak Ibu. Udah tampil Bapak Ibu saya screen-nya? Oke. Bapak Ibu, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Silakan Pak Andri. Pak Andri? Halo Pak Andri. Hadir Ya, Bu. penuh ya Pak Andri, presensi ya di Rukel kita ya, jangan sambil bercerita ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Silakan Pak Andri. Berikan refleksi aktivitas pembelajaran kita hari ini. Unmute Pak Andri, unmute. Oh, tes. Sudah Bu? Iya, silakan Pak. Iya Bu. Jadi refleksi aktivitas pembelajaran hari ini menurut saya Bu, dari apa yang kita lakukan hari ini, yaitu praktik coach dan coach itu sangat menarik menurut saya Bu, di mana aktivitas pembelajaran ini melatih kita bisa memposisikan kita sebagai coach dan bisa juga memposisikan kita sebagai coachee. Jadi ini sangat menarik dan menambah pengalaman untuk saya pribadi Bu. Tadi kami sudah mempraktekkan saya sebagai coach dan saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coachee, dan sebaliknya juga saya tadi berperan juga sebagai coachee untuk menyampaikan keluh kesah saya, terus tantangan yang saya hadapi di pekerjaan saya, dan coach yang yang mendengarkan saya juga terbuka, dan ini merupakan pengalaman yang sangat menarik untuk saya Bu. Terima kasih. Iya, maksudnya Pak Andri, keterampilan coaching Bapak yang meningkat dibandingkan latihan semalam di sesi 1, Pak. Kalau kemarin kan kita masih latihan, Pak. Sekarang kita sudah praktik. Keterampilan coaching Bapak yang bagaimana yang meningkat? Oh, iya Bu. Jadi yang meningkat dari coaching saya tadi Bu, yang pertama itu saya lebih percaya diri Bu. Tidak seperti semalam saya sampaikan, kan saya agak kaku atau sepertinya karena ibu juga ada di room dan terus ada suara ibu juga semalam, dan tadi saya lebih fokus dan sepertinya yang kami praktekkan itu bukan sekedar adegan, memang seperti kenyataan tadi yang kami rasakan Bu. Mengalir aja seperti air Bu, nggak ada tersendat-sendat apa segala macam, nggak ada Bu. Jadi tadi saya rasakan lebih performa kami lebih bagus tadi Bu, kami berdua dengan Ibu Relina. Gitu Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Andri. Bagaimana Pak Marguna, menurut Bapak keterampilan coaching yang Bapak yang meningkat dibandingkan saat latihan coaching di sesi 1 kemarin, Pak? Silakan Pak Marguna. Ya, terima kasih Ibu. Keterampilan coaching pada saat latihan kemarin Bu, memang kebanyakan dari kami masih kebanyakan meraba-raba tentang mengidentifikasi masalah yang akan kami bicarakan Bu, karena memang pada saat itu adalah sesi latihan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi Bu, yang skenario percakapan yang praktik tadi, identifikasi dari masalah yang kami bicarakan sudah lebih nampak Bu, serta
tanggung jawab serta alur-alur yang ada pada percakapan Tirta tersebut sudah mulai nampak Bu dibandingkan yang sebelumnya. Terima kasih Bu. Oke. Ibu Sumihar, keterampilan yang bagaimana Kak Ibu yang telah meningkat saat ini di praktik coaching ini dibandingkan dengan latihan coaching kemarin? Silakan Ibu Sumihar. Baik Bu, semalam ketika kita berbicara antara coach dan coachee, mungkin masih ada rasa kaku, tersendat-sendat. Kalau sekarang sudah lebih akrab Bu, tidak terbata-bata lagi. Terus mengikuti alurnya sesuai dengan alur Tirta, ada dari tujuannya sampai tanggung jawabnya kita sesuai dengan alurnya ya Bu ya. Terus kita merasakan kehadirannya penuh. Kalau semalam kadang kalau ada salahnya kita mau tertawa bersama ya Bu ya, atau merasa kaku atau janggal gitu Bu. Terus kita sudah sebagai coach menjadi pendengar yang lebih aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Ibu Lucy, menurut Ibu Lucy dalam hal apakah keterampilan coaching Ibu yang telah meningkat dibandingkan baik, Ibu. dengan latihan coaching di sesi 1? Ya, baik Ibu, terima kasih. Kalau dibandingkan kemarin Bu, kami dengan Ibu Nelly mungkin dalam penerapan Tirtanya, kami agak sulit membedakan di mana rencana, di tahap rencana dan tanggung jawabnya Bu. Tapi untuk hari ini, puji Tuhan kami berdua sudah mulai tahu, karena memang kami setelah kemarin kita di Vicon, kami juga membicarakannya lagi, mendiskusikannya lagi kembali sama Ibu Nelly agar tidak ada kesalahpahaman. Dan juga kemarin kami seperti yang Ibu katakan ketika refleksi kami meminta saran gitu dari coach. Padahal sementara kan itu tidak bisa. Jadi tadi sudah kami usahakan tidak meminta saran dan sudah kami lakukan memang sepenuhnya dengan tahapan Tirta tersebut Ibu. Nanti silahkan Ibu lihat dulu dan kami juga butuh memang arahan dari Ibu lagi untuk memperbaiki ke depannya. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi, Bapak Ibu, ada perubahan latihan dengan praktik. Dengan refleksi yang Bapak Ibu sampaikan, perubahan keterampilan itu, tentunya Bapak Ibu sudah semakin memahami, karena nanti Bapak Ibu akan Bapak Ibu lakukan ini di alur berikutnya, itu di alur demonstrasi kontekstual dengan di aksi nyata, ya, di demonstrasi kontekstual dengan aksi nyata. Saya berpikir dengan refleksi perubahan atau peningkatan keterampilan coaching yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi itu, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah semakin memahami coaching ini sebenarnya bagaimana, seperti itu ya. Nah, untuk lebih memperjelasnya Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan coaching itu adalah suatu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Bapak Ibu tadi pada waktu memberikan pengisian lembar refleksi diri tadi itu, bahwa Bapak Ibu ada yang menyampaikan antara coach dengan coachee itu tercipta suatu kesejajaran. Ya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang pintar, dan tidak artinya terbentuk suatu komunikasi yang baik. Ya, tidak menggurui dan tidak merasa digurui. Nah, seperti itu. Dan tadi Bapak Ibu ada menyampaikan di praktik coaching itu tadi itu perasaannya sebagai coaching bagaimana? Ternyata walaupun itu terlihat kesannya hanya seperti bertanya jawab, ya, terlihat kesannya seperti bertanya jawab, ternyata bisa memberikan kelegaan di hati kita, bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari coach bisa memancing atau merangsang kita untuk berpikir kembali apa yang harus kita lakukan. Artinya dengan pertanyaan terbuka dari coach tadi itu bisa
memberdayakan potensi-potensi si coach tadi itu. Kemudian Bapak Ibu, kompetensi coaching itu harus bagaimana? Present. Sama seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, harus membuat nyaman situasi, memperbaiki tempat duduk, mengusahakan ekspresi wajah itu harus terlihat berseri. Kemudian menggunakan, ada dari Bapak Ibu sampaikan, menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang bersahabat, itu merupakan suatu tampilan presence-nya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Ini kompetensi si coaching. Ini semalam sudah kita bahas. Kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi Bapak Ibu saat nanti masuk di demonstrasi kontekstual dengan aksi nyata, Bapak Ibu benar-benar sudah paham coaching itu bagaimana, posisi coach dan coachee itu bagaimana, kemudian kompetensi coaching pada saat Ibu sebagai coach itu bagaimana. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, alur tirta ini jadi sudah juga Bapak Ibu sampaikan. Saya pikir di alur tirtanya Bapak Ibu sudah benar-benar mengerti. Kemudian refleksi. Ibu Rosdelia, seandainya Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Langkah awal mungkin yang akan saya lakukan adalah Bu, menjadi orang yang terbuka, yang mau menerima atau memberikan waktu bagi yang pertama mungkin bagi rekan guru untuk bercerita atau mencari wawasan baru tentang permasalahan yang dihadapi Bu. Jadi sekolah itu atau pendidikan itu bisa meningkat kalau visi misinya sama Bu. Oke. Menurut Pak Madison bagaimana Pak pendapat refleksi Bapak jika Bapak seorang kepala sekolah? Menurut saya Bu, jika dia akan menjadi kepala sekolah, cara untuk menggali potensi seluruh warga sekolah itu mulai dari guru, mungkin staf pegawai dan stakeholder lainnya. Yang pertama merangkul Ibu ya. Kita menjaga pertama. Ini seandainya Bapak sebagai ini di kompetensi coaching ya Pak? Ya. Ibu. Kompetensi coaching ya, artinya bahwa kepala sekolah itu sebagai coach dia, sebagai coaching, coach gitu. Jadi artinya yang kita bicarakan ini masih tetap dalam wadah tentang coaching ya. Ya baik Bu, untuk menggali potensi yang pertama berpikiran terbuka, yang kedua Ibu yang pastinya belajarlah untuk bertata bahasa yang baik, yang ketiga berpengetahuan luas, artinya ketika ingin coach kita untuk berbicara dengan rekan guru kita harus menunjukkan contoh yang baik dari segi tata bahasa, cara sikap kita untuk demi menjaga hubungan. Artinya Bu, kalau kita hubungan dengan guru dengan baik, saya menjadi coach dan si guru menjadi coach akan terasa tersambut dengan demikian juga sebaliknya, bukan hanya juga bisa saja nanti saya sebagai kepala sekolah sebagai coach dan guru juga sebagai coach, karena tidak selamanya yang menjadi pimpinan itu menjadi coach. Kita juga bisa saling berbagi karena di setiap guru atau setiap kita potensi pendidik ada kelebihan dan kekurangan untuk saling melengkapi. Demikian dari saya Bu. Terima kasih. Betul. Oke, saya setuju dengan Bapak. Oke, Ibu Talenta, menurut Ibu kompetensi kepala sekolah apa refleksi yang bagaimana yang bisa Ibu sampaikan? Baik, terima kasih Bu. Jika suatu saat saya menjadi kepala sekolah, yang pertama yang akan saya lakukan itu Ibu membangun tim kerja yang solid. Nah, ketika tim kerjanya sudah solid dan tidak berkubu-kubu, maka ada rasa nyaman di sana Bu. Jadi ketika rasa nyaman itu sudah tercipta, sesama rekan guru ini nanti tidak akan canggung dan akan semakin terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Dan sama seperti yang sudah Ibu berikan penguatan semalam Ibu, saya akan berusaha menjadi seorang kepala sekolah yang mau mendengarkan aktif, di mana saya tidak akan senantiasa, oh saya kepala sekolah, nah ini kan bawahan saya, tidak seperti itu Bu, tapi saya akan memposisikan diri setara dengan mereka supaya mereka tidak menganggap
oh ini kepala sekolah yang harus ditakuti, seperti itu Bu. Dan saya juga akan membangun budaya positif di lingkungan sekolah saya. Saya percaya dengan budaya positif itu mereka akan lebih baik lagi, dan kualitas pendidikan sama seperti yang Ibu Rosdelia paparkan tadi, sama-sama akan membangun dan menciptakan visi misi sekolah supaya tercapai dengan baik, seperti itu Ibu. Ya. Tapi masih tetap dalam kompetensi coach ya, Ibu ya. Oke. Menurut Ibu Relina, jika Ibu sebagai seorang pengawas sekolah, bagaimana Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Baik Bu, terima kasih. Jika saya menjadi pengawas sekolah, tentunya keterampilan yang pertama, keterampilan coaching yang harus saya maksimalkan adalah menjadi pendengar yang aktif. Jadi menjadi pendengar yang aktif artinya kepala sekolah bisa dengan nyaman nanti mengungkapkan permasalahannya kepada saya tanpa merasa ada gap antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk mengidentifikasi masalahnya. Kemudian keterampilan yang ketiga bisa juga nanti kepala sekolah sendiri yang akan menemukan solusinya, tapi bukan saya yang memberikan solusi, artinya kepala sekolah yang tahu bagaimana sebenarnya permasalahannya dan apa yang diperlukan oleh sekolahnya. Artinya dari proses coaching itu nanti akan didapatkan oleh kepala sekolah itu apa sebenarnya yang akan ditemukan solusinya. Itu mungkin dari saya Bu, terima kasih. Mic-nya Bu, belum dibuka mic-nya. Mute Bu, mute Bu. Oke. Pak Marguna, andaikan Bapak menjadi seorang pengawas sekolah, bagaimana Bapak memaksimalkan keterampilan coaching ini agar potensi kepala sekolah dapat meningkat? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan memaksimalkan keterampilan coach agar potensi kepala sekolah meningkat dengan, yaitu yang pertama menjadi pendengar secara aktif, yaitu mendengarkan segala keluhan yang dihadapi oleh kepala sekolah di sekolah yang diampunya, dan juga mampu menjadi motivator kepada kepala sekolah sehingga nantinya dapat diimbaskan kepada guru yang lain. Kembali lagi merujuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa belajar itu adalah menuntun, yaitu memberikan contoh yang baik kepada kepala sekolah sehingga nantinya dapat diimbaskan kepada rekan atau guru di sekolah tersebut. Sekian Bu. Masih unmute Bu. Ya, untuk Ibu Nelly, andaikan Ibu sebagai kepala pengawas sekolah, bagaimana Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Silakan Ibu Nelly. Ya, Mbak Ibu, terima kasih kesempatannya. Jika saya jadi pengawas sekolah, maka cara saya memaksimalkan keterampilan coaching kepada kepala sekolah agar meningkat itu terutama awalnya dengan membangun hubungan baik, Bu. Artinya antara kepala sekolah dan pengawas saya sendiri tidak ada seperti mitra gitu, Bu. Artinya bukan saya yang harus jadi yang ditunjukkan saya bahwa mengajari mereka, tetapi dengan adanya kesetaraan seperti mitra, maka dengan adanya hubungan baik itu, maka akan nantinya kepala sekolah saya yakin akan menceritakan berbagai masalahnya yang dihadapi di sekolahnya. Dengan itu saya akan berusaha menggali potensi mereka dengan cara menanyakan solusi-solusi terlebih dahulu, apa kira-kira alternatif yang bisa mereka sampaikan. Ketika itu menurut saya baik, saya akan mendukungnya. Kemudian saya juga akan berbagi pengalaman dari yang saya hadapi. Maka dengan itu saya rasa keterampilan coaching untuk meningkatkan potensi kepala sekolah ini saya rasa akan meningkat, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu Nelly sudah memberikan gambaran yang begitu akurat. Bapak Ibu, menjadi seorang CGP
Bapak Ibu sedang dibekali, Bapak Ibu sedang dipersiapkan menjadi seorang agen, pemimpin pembelajaran. Itu makanya beberapa modul yang sudah kita diskusikan di Rukol, mulai dari Rukol 1 sampai ke Rukol 2 ini, Bapak Ibu selalu diminta refleksi. Saat refleksi Bapak Ibu menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, itu akan menjadi gambaran nantinya Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran tersebut. Kenapa? Sering saya sampaikan Bapak Ibu, kita di sini bukan untuk hanya bermimpi. Sekalipun Bapak Ibu mengatakan, saya masih muda Ibu, saya belum siap untuk menjadi pemimpin, tetapi sekalipun Bapak Ibu ditanya sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan perubahan itu seperti yang Bapak Ibu sampaikan di refleksi itu setiap modul yang kita diskusikan pada Rukol, kita berharap bahwa itu diterapkan dengan baik di sekolah. Tapi andaikan Bapak Ibu nanti pas menjadi kepala sekolah, ingatlah bahwa Bapak Ibu adalah seorang CGP yang sudah memiliki potensi. Bapak Ibu menjadi mitra dengan guru itu bukan mudah. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan mendapatkan respon yang sangat berbeda-beda dari latar belakang, karakter, perilaku, keluarga, pendidikan dari guru yang Bapak Ibu pimpin. Kan seperti itu. Jadi kemitraan atau potensi coaching yang Bapak Ibu sampaikan itu akan lebih bermakna nantinya jika Ibu terapkan itu dulu saat kepada rekan-rekan kerja. Jadi pelan-pelan nanti akan terjadi perubahan perilaku seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, tahapan belajar selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu untuk main room, Bapak Ibu nanti akan memotong videonya itu 40 menit, 30 menit untuk praktik coaching, 10 menit untuk mengisi lembar refleksi diri. Bapak Ibu mengunggah hasil rekaman praktik coaching itu nanti sudah Ibu buatkan ke akun YouTube. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham di sini ya. Oke, Bapak Ibu, ini di demonstrasi kontekstual nanti Bapak Ibu akan membuat Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Ya. Satu kelompok itu ada 3 orang. Dan ini Bapak Ibu dilakukan secara luring. Ya, bukan daring. Ya. Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual CGP memperhatikan percakapan coaching secara triad. Artinya 1 orang 3 siklus ya, karena ada 3 orang di dalam satu kelompok. Ya, praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik. Tahapan pertama prasupervisi. Ini sudah Bapak Ibu singgung di alur mulai dari diri di modul 23. Ya, tentang supervisi sudah Bapak Ibu pahami ini di alur mulai dari diri di modul 23 yang kita masuki di Rukol sekarang. Kemudian tahapan supervisi, kemudian pasca supervisi. Ya, Bapak Ibu nanti membagi sendiri dan ini memang sama seperti Bapak Ibu yang kita lakukan coaching akan berputar nanti siklusnya. Ya, ada yang menjadi supervisi, ada menjadi coach dan ada yang menjadi saya lanjutkan dulu. Rangkaian percakapan coaching ini direkam. Rekaman yang akan diunggah adalah rekaman saat CGP berperan sebagai supervisi atau pengamat.
karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Bapak Ibu ada yang mau ditanya sampai di sini? Nah, ini Bapak Ibu rubrik demonstrasi kontekstualnya seperti yang tadi sampaikan, prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Ya, ini di prasupervisi ada 4 butir, di supervisi ada 1 butir, di pasca supervisi ada 3 butir. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang tugas demonstrasi kontekstual ini? Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu dibagi 3 kelompok, kemudian ada 1 orang yang tidak masuk ke dalam kelompok yang 1. Saya berpikir Bapak Ibu ringan hati untuk masuk pada kelompok teman kita ya 1 orang yang tidak masuk dalam kelompok 3 tadi. Jadi kira-kira jadi ada 4 kelompok ya. Tetapi di kelompok 4 itu hanya kebutuhan teman kita yang tidak masuk dalam siklus di kelompok tadi yang pertama yang 3 kelompok. Paham maksudnya Ibu? Halo Ibu-ibu. Halo. Halo Bu. Izin Bu. Daring ya Bu? Luring Ibu. Oke Bu, siap Bu. Iya, jadi Ibu bentuk kelompok 3 kelompok itu dilakukan secara siklus sama seperti coaching yang kita lakukan tadi, ada siklusnya ya kan? Siklusnya itu 3 1 kelompok. Berarti kita karena 10 orang ada 3 kelompok, tetapi ada 1 orang Bapak Ibu yang tidak masuk dalam kelompok. Bapak Ibu, saya berharap sekali Bapak Ibu bersedia membantu teman kita yang 1 ini untuk membentuk kelompok tambahan 1 lagi. Tetapi di kelompok tambahan atau kelompok 4 ini, siklusnya hanya pada siklus teman kita yang 1 yang tidak masuk siklus di kelompok 1 sampai 3 tadi. Paham kan Bapak Ibu? Paham Bu. Iya. Kira-kira Bapak Ibu ada keluhan atau sudah paham itu tugas untuk demonstrasi kontekstual? Izin Bu. Sudah Bu. Untuk rekan kita Bu, bisa kita yang milih Bu? Dalam 1 kelompok? Iya. Iya, silakan. Bapak Ibu yang saya untuk membentuk kelompok itu, kalau itu di sesi 1, sesi 2, di praktik dan latihan coaching itu saya yang menentukan kelompoknya. Ini Ibu saya tidak membagikan kelompok. Kenapa? Karena saya pikir Bapak Ibu akan menyesuaikan letak sekolah Bapak Ibu dengan rekan 1 kelompok. Ya, makanya saya sendiri tidak membagikan langsung kelompok di tugas demonstrasi kontekstual ini. Paham kan Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu yang membentuk kelompok sendiri ya. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti untuk kelanjutan tugas-tugas kita nanti, Bapak Ibu jangan lari dari rubrik yang sudah kita berikan ini. Ya. Ya, Bapak Ibu, tugas demonstrasi kontekstual dengan aksi nyata ini hampir bersamaan, hampir mirip tugasnya. Jadi Bapak Ibu kondisikan saja pengerjaannya. Oke, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah memahami tugas-tugas untuk demonstrasi kontekstual, ya, kita sudah tiba di penghujung pertemuan kita ini. Saya mohon maaf karena masih tetap terpakai. Ini kita waktunya hampir 4 jam pelajaran kita ini lamanya. Kenapa? Karena permasalahan tadi banyak Bapak Ibu pada waktu masuk BOR itu banyak kendala-kendala. Yang pertama kendala merekod. Kemudian kendala jaringan juga seperti Bu Rosdelia yang bolak-balik terlempar sama Ibu Lamtiur. Kemudian pada waktu merekodnya juga tadi
Ibu kelompok 1 tadi banyak termakan waktu karena saat saya sibuk membagi room kepada Bapak Ibu, ternyata share screen saya belum di stop tadi. Jadi banyak hambatan, itulah sebabnya Bapak Ibu kita saat ini sangat banyak terpakai waktu yang tidak seharusnya, ya. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Pak Andri, coba Pak Andri kita buat sesi foto bersama, Pak. Silakan, Pak. Oh, bisa ditutup, Bu, share screen-nya, Bu. Oh iya, silakan, Pak. Terus Bu, sambil Bu, pertanyaan saya, rekaman video tadi tersimpan ke email saya atau ke email Ibu? Ke email saya nanti, Pak. Nanti akan saya bagikan nanti. Ke grup nanti saya bagikan. Oh, oke. Itu yang saya tanyakan. Oke. Ya, siap-siap berfoto Bapak Ibu. Oh, belum terbuka kameranya. Udah dibuka, Bu, kameranya, Bapak Ibu. Belum kebuka kameranya, Bu. Literasi, Ibu-Ibu. Ya, jelas literasi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bu. Iya. Ibu Rosdelia, silakan Ibu untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ada baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Mbak Ibu Rosdelia memimpin doa penutup kita. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembalikan Bapa mengucapkan puji dan syukur untuk semua napas yang Kau berikan Bapa, sehingga kami masih dapat bernapas hingga pada sore hari ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih karena walaupun ada kendala beberapa saat, tapi Engkau mengizinkan kami untuk menyelesaikan tugas kami pada hari ini. Ya Bapa, kepada Ibu fasilitator kami, berikan kepada beliau kesehatan, rezeki, dan panjangkan umurnya, sehingga dapat membimbing kami dan menjalankan kehidupannya. Ya Bapa, kepada Bapak Ibu CGP, berikan kami kemampuan dan jadikanlah kami orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Di atas semua itu Bapa, kami manusia yang penuh dosa, ampunkan kami atas segala dosa kami dan layakkan kami sebagai anak-Mu. Terpujilah Engkau sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia dan sudah menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Saya berpikir karena memang banyaknya kendala yang kita hadapi, untuk kedepannya ada beberapa saran saya sampaikan. Bapak Ibu, pada saat kita membuat kesepakatan kelas, itu sudah kita kesepakati bersama, mari kita jalankan bersama. Jadi fokuslah di pertemuan rukol kita, jangan membuat aktivitas yang lain selain dari aktivitas di depan kamera rukol kita. Kemudian janganlah Bapak Ibu membentuk atau membuat satu interaksi yang lain selain dari di depan kamera rukol kita, ya, supaya Bapak Ibu rekaman yang kita rekam hari ini akan sampai nanti ke pihak BBGP, jangan sampai kita terlihat jelek, ya. Oke Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Bapak Ibu jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan karena masih lama lagi, 3 bulan lagi Bapak Ibu sampai bulan 12. Jadi benar-benar jaga kesehatan, manage waktu supaya Bapak Ibu dapat menyelesaikan tagihan-tagihan tugas yang diminta oleh LMS kita. Karena semakin ke depan ini Bapak Ibu bahwa tagihan tugas itu semakin berat, ya. Makin berat, jadi tetaplah dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu, saya stop record dulu.